Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisela Alfiana dengan NIM 202102041117. Saya dari kelas B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul pencemaran air. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan, dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama ada 7 buah gelas plastik, kemudian ada gelas ukur 250 ml, 2 sendok makan, kemudian ada deterjen secukupnya, kemudian ada ikan kecil sebanyak 7 ekor, air, kertas label, dan juga stopwatch yang ada pada handphone. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian yang selanjutnya kita siapkan 7 buah gelas plastik dengan labelnya masing-masing. Yang pertama kita beri label dengan 0%. Kemudian yang kedua kita beri label 3,1%. Yang selanjutnya kita beri label 6,25%. Yang selanjutnya kita beri label 12,5%. Kemudian yang selanjutnya kita beri label 25%. Yang selanjutnya kita beri label 50%. Dan yang terakhir kita beri label 100%. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita siapkan air. Kita tuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita tuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml, kita tuangkan air ini ke dalam gelas plastik dengan label 0% sebanyak 125 ml hingga menyisakan air sebanyak 125 ml. Setelah itu kita masukkan deterjen sebanyak sepucuk sendok makan ke dalam air sebanyak 125 ml yang merupakan sisa dari air yang sudah dituangkan tadi. Kemudian kita aduk. Setelah itu kita tuangkan air lagi ke dalam campuran deterjen dengan air ini sebanyak 250 ml. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas plastik dengan label 100% sebanyak 125 ml. Setelah itu kita tuangkan air lagi hingga airnya setinggi 250 ml. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas plastik dengan label
50%. Kemudian kita tuangkan air hingga setinggi 250 ml. Setelah itu kita tuangkan ke dalam gelas plastik sebanyak 125 ml dengan label 25%. Selanjutnya kita tuangkan air hingga setinggi 250 ml. Kemudian kita masukkan sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik dengan label 12,5%. Kita tuangkan lagi airnya sebanyak hingga setinggi 250 ml. Kita masukkan ke dalam gelas plastik sebanyak 125 ml dengan label 6,25%. Kita tuangkan lagi airnya hingga setinggi 250 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas plastik dengan label 3,1% sebanyak 125 ml. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan masing-masing ikan 1 ekor ke dalam masing-masing gelas plastik yang sudah diisi air tadi. Setelah itu kita nyalakan stopwatch-nya dan kita amati apa yang terjadi pada ikan-ikan tersebut dengan waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Kemudian catat hasilnya pada hasil praktikum. Setelah 10 menit, keadaan ikan pada label 0% masih belum ada perubahan apa-apa dan ikan masih berenang dan juga bisa bernafas dan masih hidup seperti pada awalnya. Kemudian untuk yang label 3,1%, ikan yang ada pada air tersebut hampir sama seperti ikan pada air dengan label 0%. Kemudian untuk ikan pada label 6,25%, ikannya juga masih bisa berenang dan juga masih bisa bernafas, tetapi agak sedikit lemas. Kemudian untuk ikan pada label 12,5%, ikannya masih bisa bernafas, namun sudah tidak bisa berenang lagi.
Kemudian untuk ikan pada label 25%, ikannya sudah mulai kejang-kejang tetapi masih bisa bernafas. Kemudian untuk ikan pada label 50% mengalami pengaruh cukup besar, yaitu ikan pada label ini sudah tidak bernafas lagi. Begitu juga pada label 100%. Ikan pada label ini sudah tidak bergerak, sudah tidak bernafas, dan bisa dikatakan ikannya sudah mati. Setelah 20 menit, kondisi ikan pada label 0%, ikannya masih bisa berenang, kemudian masih bisa bernafas dengan sempurna, dan ikannya juga masih kondisinya seperti awal. Kemudian untuk label 3,1%, ikannya juga masih bisa bernafas dan juga masih bisa berenang. Kondisinya juga hampir sama seperti label 0%. Kemudian untuk ikan pada label 6,25%, ikannya masih bisa bernafas dan juga masih bisa bergerak. Kemudian untuk label 12,5%, ikannya juga masih bisa bernafas, namun sudah sangat lemas dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Kemudian untuk ikan pada label 25%, di sini ikannya masih bisa bernafas, namun sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Bisa bergerak sedikit, namun sudah sangat lemas. Kemudian untuk ikan pada label 50% dan 100%, ikannya sudah tidak bernafas lagi dan juga tidak bergerak lagi. Setelah 30 menit, kondisi ikan pada air dengan label 0%, ikannya masih bisa bernafas dan masih bisa berenang. Kondisinya masih sama seperti kondisi sebelumnya. Kemudian untuk ikan pada air dengan label 3,1%, ikannya juga masih bisa bernafas, juga masih bisa bergerak. Kemudian untuk ikan pada air dengan label 6,25%, ikannya masih bisa bernafas dan juga masih bisa bergerak, tetapi bergerak sedikit sekali dan juga sudah mulai lemas. Kemudian untuk ikan pada air dengan label 12,5%, ikannya masih bisa bernafas, namun sudah sangat lemas dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Kemudian untuk ikan pada air dengan label 25%, ikannya sudah tidak bernafas lagi, tidak bergerak, dan bisa dikatakan ikannya sudah mati. Kemudian untuk ikan pada air dengan label 50% dan 100%, ikannya sudah mati. Setelah 40 menit, kondisi ikan pada air dengan label 0%, ikannya masih hidup, masih bisa bernafas dengan sempurna, dan juga masih bisa berenang dengan aktif. Kondisinya juga masih sama seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Kemudian untuk ikan pada label 3,1%, ikannya juga masih bisa bernafas dan masih bisa berenang. Kemudian untuk ikan pada label 6,25%, ikannya sudah hampir mati. Kemudian untuk ikan pada label 12,5%, ikannya sudah tidak bergerak lagi dan juga sudah tidak bernafas lagi. Kemudian untuk ikan pada label 25%, ikannya sudah mati. Begitu juga untuk ikan pada label 50% dan juga 100%, ikannya sudah mati. Sekian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.